Pada bagian ketiga, kita akan membahas penerapan analisis CVP untuk beberapa konteks selain menghitung break-even point. Yang pertama, selain dapat digunakan untuk menghitung break-even point, analisis CVP juga bisa digunakan untuk menghitung jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai target laba tertentu. Sebenarnya menggunakan konsep yang sama dalam menentukan berapa unit yang harus dijual pada saat break-even point, maka untuk menentukan berapa unit yang harus dijual untuk mencapai target laba tertentu menggunakan rumus yang sama. Yaitu fixed expense dibagi dengan unit contribution margin. Namun, karena sekarang targetnya tidak hanya titik impas, tidak hanya break even point, tidak hanya labanya 0, tetapi juga labanya tertentu, ya, ada target profitnya, maka kita tambahkan target profit itu terhadap fixed expense, ya, terhadap pembilangnya di atas. Ya, sehingga misalnya kalau diketahui ada informasi bahwa beban tetapnya 90.000, lalu kemudian unit contribution-nya 300, dan kita memiliki target profit 60.000, maka kita tinggal tambahkan 60.000 ini ke 90.000, kita bagi dengan unit contribution margin, maka kita bisa peroleh unit yang harus dijual untuk bisa mencapai target profit 60.000 US dollar, yaitu 500 unit. Nah, pendekatan lain adalah dengan menggunakan persamaan. Konsepsinya sama sebenarnya, ya, dengan persamaan yang sama yang tadi kita gunakan juga dalam menjelaskan break even point, bahwa laba itu diperoleh dari sales revenue dikurangi variable expense dikurangi fixed expense, ya, maka kita bisa menghitung dengan target profit 60.000. Tadi kan waktu di BEP target profitnya adalah 0. Nah, sekarang target profitnya adalah 60.000. Ya, sales revenue-nya kita peroleh dengan cara yang sama, yaitu sales price dikali unitnya yang kita cari. Variable expense-nya juga sama, $300 variable expense per unit atau variable cost per unit dikali unit yang dijual, dikurangi dengan fixed expense 90.000. 600x dikurangi 300x, kita peroleh 300x, 90.000-nya kita pindah ke kanan, totalnya 150.000, maka x-nya kita bisa peroleh 500 unit. Ya, sama seperti yang tadi kita hitung dengan menggunakan pendekatan contribution margin. Dengan pendekatan persamaan juga kita bisa memperoleh total penjualan yang harus dilakukan untuk mencapai target profit 60.000 adalah 500 unit. Kemudian yang kedua, di dalam konteks CVP ini juga kita mengenal istilah namanya safety margin. Ya, safety margin ini adalah perbedaan antara total penjualan dengan total penjualan saat titik impas, antara actual sales dengan sales pada saat titik impas. Nah, ini menggambarkan, safety margin ini menggambarkan jumlah penurunan penjualan sebelum terjadinya kerugian. Ya, misalnya kita tahu tadi break even point tercapai pada saat 300 unit, ya, terjadi break even point. Kalau actual sales-nya 400 unit, kita memperoleh net income 30.000. Ya. Nah, 30.000 inilah yang disebut dengan safety margin. Jumlah penurunan penjualan sebelum terjadi kerugian. Kalau terjadi penjualan yang lebih besar dari 100 unit, maka akan terjadi kerugian. Ya, karena safety marginnya hanya 30.000. Ya. Ini adalah safety margin perusahaan sebelum mengalami kerugian. Kemudian, pada penerapan analisis CVP ini juga kita bisa menganalisis dampak perubahan komponen-komponen dari CVP analysis. Yang pertama misalnya jika ada perubahan fixed cost, ya. Bagaimana dampaknya perubahan fixed cost ini terhadap keputusan manajemen? Karena ternyata perubahan fixed cost ini pasti akan berdampak terhadap profit, ya. Ingat, cost, volume, profit. Jadi ada perubahan pada cost, ya. Nanti dikaitkan dengan volumenya, dan efeknya adalah kepada profitnya. Nah,
Nah, kita bisa menganalisis ini, menganalisis perubahan fixed cost ini dalam kerangka contribution margin atau cost volume profit analysis. Sebagai contoh real, misalnya di sini ada penjualan 400 unit ya per tahun, penjualan saat ini current-nya ya, dan memperoleh laba 30.000 gitu ya. Laba 30.000. Lalu kemudian ada ide, ada inisiatif dari marketing division yang berpendapat bahwa kalau saja anggaran iklan dengan menambah jumlah iklan atau spot iklan ataupun media iklan yang berbeda dengan tambahan biaya sebesar 15.000 US dollar per tahun, itu diyakini akan meningkatkan penjualan ya. Meningkatkan penjualan per tahunnya. Nah, apakah ide dari bagian pemasaran ini, dari bagian marketing ini bisa kita buy in atau tidak gitu ya, kita setujui atau tidak. Tentu kita harus bandingkan efeknya terhadap laba perusahaan ya. Di satu sisi dia meningkatkan jumlah penjualan, tentunya akan meningkatkan revenue, tapi di sisi lain fixed cost-nya atau fixed expense-nya meningkat. Nah, kira-kira ini efeknya kepada laba akan positif atau negatif. Nah, kita bisa cek nih ya dengan kenaikan penjualan ya, 400 naik jadi 400, misalnya ini ternyata naiknya menjadi 440 unit ya, berdasarkan evaluasi dari divisi marketing gitu, diprediksi penambahan iklan itu akan meningkatkan penjualan menjadi 440 unit misalnya. 440 unit dikali $600 naik menjadi 264.000 gitu ya. Nah, kemudian variable cost-nya juga naik ya, karena dia seiring dengan jumlah unit yang dijual, 440 kali variable cost-nya. Nah, kemudian contribution margin ini dikurangi dengan fixed expense. Nah, fixed expense-nya ini ternyata naik ya menjadi 105.000. Ini naik 15.000. Sehingga netonya sekarang net income-nya adalah 27.000. Ternyata turun ya dari 30.000 laba bersihnya menjadi 27.000. Nah, jadi peningkatan penjualan sebesar 24.000 dari 240.000 ke 264.000 itu ternyata menyebabkan laba bersihnya mengalami penurunan sebesar 3.000 US dollar. Nah, ini bisa digunakan untuk mengevaluasi sebuah ide, sebuah strategi, inisiatif, apakah bisa dijalankan atau tidak dijalankan ya. Nah, perubahan juga bisa terjadi di unit contribution margin. Jadi kalau kita ingat tadi rumus BEP dengan pendekatan contribution margin, itu kan rumusnya fixed expense dibagi dengan unit contribution margin. Nah, tadi yang pertama adalah fixed expense-nya yang berubah. Nah, sekarang bagaimana kalau contribution unitnya berubah? Ya, nah contribution margin per unit ini atau unit contribution margin ini bisa berubah disebabkan karena perubahan harga jual per unit atau karena biaya variabel per unit. Karena rumus dari contribution margin itu sendiri adalah sales price per unit dikurangi dengan variable cost per unit. Jadi dua hal ini bisa mengubah contribution margin. Dan kalau contribution margin per unitnya ini berubah, maka tentu akan berdampak ke perhitungan break-even point. Ya. Sebagai contoh misalnya, kalau biaya variabelnya yang tadinya $300 per unit berubah menjadi 305 per unit, maka hal ini tentu akan menyebabkan contribution margin per unitnya berubah. Ya, karena kan tadi sales dikurangi dengan variable cost per unit. Nah, variable cost per unitnya naik, asumsi salesnya tetap, maka tentu contribution margin per unitnya akan mengalami penurunan. Nah, misalnya ini turun menjadi 295. Maka akibatnya BEP-nya akan naik. Ya, asumsi fixed cost-nya tetap dengan contribution margin yang turun, maka BEP-nya akan mengalami peningkatan dari yang tadinya 300 unit menjadi 306 unit. Ya, jadi jika biaya variabelnya naik, maka contribution margin-nya turun, maka BEP-nya akan mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya, kalau biaya variabelnya mengalami penurunan, maka contribution margin-nya akan mengalami peningkatan, BEP-nya akan mengalami penurunan. Ya. Bisa juga disebabkan karena harga jualnya yang berubah. Ya, misalnya harga jualnya naik dari $600 menjadi 605 unit. Sales price-nya per unitnya naik, asumsi variable cost per unitnya tetap, maka contribution margin-nya akan naik. Contribution margin-nya naik menjadi 305, maka akibatnya BEP-nya mengalami penurunan dari 90.000 dibagi 305 menjadi 296 unit yang tadinya 300 unit.
Jadi bisa disimpulkan kalau harga jual naik, contribution margin per unitnya naik, BEP-nya mengalami penurunan. Dan sebaliknya, kalau harga jualnya turun, contribution margin per unitnya mengalami penurunan, maka BEP-nya akan mengalami peningkatan. Akan lebih tinggi lagi batas minimum yang harus dicapai supaya tercapai titik impas atau break-even point. Kemudian berikutnya, analisis CVP juga bisa digunakan untuk memprediksi laba. Ya. Jadi kalau yang sebelumnya kita memprediksi berapa unit volume yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau untuk mencapai target laba tertentu. Nah, kalau dalam konteks lain, kita juga bisa menggunakan pendekatan contribution margin ini untuk memprediksi kira-kira laba yang akan kita peroleh berapa. Tapi dengan prasyarat informasi-informasi tertentu telah diketahui, yaitu informasi mengenai fixed cost-nya, informasi mengenai unit contribution margin-nya, dan volume penjualan yang diperkirakan atau diekspektasikan. Ya, contoh misalnya tahun depan penjualan ditargetkan 500 unit. Jika kita juga tahu unit contribution margin-nya 300 dan fixed cost-nya misalnya 100.000, maka kita langsung bisa menghitung berapa labanya. Yaitu, ingat struktur yang tadi, laba itu adalah contribution margin dikurangi dengan fixed cost. Jadi kita tinggal hitung berapa total contribution margin-nya, yaitu unit dikali contribution margin per unit, ya 500 dikali 300 dikurangi fixed cost-nya, yaitu 100.000. Jadi profitnya adalah sebesar 50.000. Tanpa kita harus menghitung berapa penjualannya, ya harga jualnya berapa variable cost-nya. Karena kita sudah tahu berapa contribution margin-nya, maka kita bisa gunakan contribution margin ini dikali unit yang dijual dikurangi dengan fixed expense. Maka kita bisa memprediksi berapa laba yang bisa kita peroleh.